Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Lina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Mu'minun Jalan Mahakam, Kota Malang, yang semoga kita bersama senantiasa di dalam keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, bimbingan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap karunia yang Allah berikan, atas setiap kenikmatan yang Allah kucurkan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih pada bab alamatu ta'zimil amri wan nahyi. Ciri-ciri orang atau seorang hamba yang mengagungkan perintah dan larangan Allah. Jadi dia tidak sembarangan, tidak sekedar menjalankan perintah Allah, tapi dia mengagungkan perintah Allah itu. Tidak sekedar menjauhi larangan Allah, tapi dia betul-betul larangan Allah itu digatekni. Apa digatekni itu menjadi perhatiannya dia. Jadi tidak sekedar meninggalkannya, tapi dia meninggalkan larangan itu dengan perasaan penuh dengan ketundukan dan kepatuhan serta ta'zim. Ta'zim itu apa? Ini bukan sekedar kemaksiatannya, tapi dilihat larangan ini adalah perkara besar yang Allah minta dari saya. Maka dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, jadi ada dua yang terbesar. Ada satu perintah terbesar dan ada satu larangan terbesar. Perintah terbesarnya adalah ibadah, wa'budullaha. Dan larangan terbesarnya adalah wala tusyriku bihi syai'a. Perintah terbesarnya adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dalam artian jangan sampai di dalam ibadah itu kemasukan sesuatu apapun selain Allah dan selain akhirat. Itu perintah terbesar. Jadi yang diminta oleh Allah di dalam penafsiran Abdullah ibnu Abbas, liya'buduhu,
supaya kita mengibadai Allah di dalam perintah yang paling agung, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan perintah terbesar. Tujuan penciptaan manusia yang paling agung itu ya'budun, ibadah. Kata Abdullah ibnu Abbas, illa liya'budun, yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah tauhid. Adalah apa? Tauhid. Berarti tidak ada yang lebih besar di dunia ini, tidak ada yang lebih agung di dunia ini melebihi tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah yang paling gede. Jangan dilalaikan. Perintah selain itu di bawahnya. Maka sebelum sholat ada rukun apa? Rukun Islam nomor 1, syahadat dulu. Baru setelah syahadat baru diperintahkan untuk sholat. Jadi tahapannya seperti itu. Dan larangan yang paling agung itu apa? Syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa perkara ini yang paling agung? Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi jangan khawatir, apapun dosanya, yang penting selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, masih ada peluang oleh Allah diampuni. Nah, maka dua yang agung tadi ini bukan hanya mengagungkan perintah dan larangannya, tapi mengagungkan siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarangnya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Fa haqiqatu at-ta'zimi lil amri wan nahyi alla yu'aridha bi tarakhusin jaf wa la yu'aridha bi tasydidin ghalin. Di antara rambu-rambu perintah dan larangan itu tidak boleh apa? Tarkhis itu mengambil keringanan sejuan. Jadi intinya ngini oleh apa ora? Oleh. Oh ya wis oleh rapopo ngini ae. Misalkan seperti sholat. Panjenengan sholat itu ngerti arti bacaan sholat atau tidak ngerti, sholatnya sah apa enggak? Sah. Bahkan sholat itu yang jadi rukun di antara semua bacaan mulai takbir sampai salam, yang jadi rukun cuma Al-Fatihah tok. Cuma apa? Al-Fatihah tok. Jadi tentu setelah takbiratul ihram, nanti dibilang Fatihah tok, takbiratul ihram gak. Ya enggak, artinya setelah takbiratul ihram sampai Anda menutupnya dengan salam, yang menjadi rukun kalau tidak dibaca sholatnya batal, itu cuma apa? Al-Fatihah. Selain itu, Anda rukuk baca doa, enggak baca doa, rukuknya sah. Anda sujud baca doa, enggak baca doa, sujudnya sah. Anda duduk di antara dua sujud, ndonga gak ndonga juga sah. Tapi kemudian kalau ngomong, tapi kan lek gak apal donga ini kan sah sih Ustaz. Ya sah. Ayo wes lek wes sah, penting sah. Nah, ini namanya tarakhusin jaf. Artinya mengambil rukhsah dengan cara apa? Sampai ibadah itu kehilangan rasa. Nah, jadi rambu-rambunya apa? Tidak boleh keterlaluan dalam urusan keringanan dan tidak boleh berlebihan di dalam perkara detail. Berlebihan, contoh berlebihan. Walaupun ini tentu di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dianggap tidak berlebihan. Saya pernah dengar salah satu ceramah dai di Malang sini. Dan tidak apa-apa saya sebut namanya karena ini bukan aib. Kiai Marzuki Mustamar. Kiai Marzuki Mustamar itu ketika berceramah tentang ngurui carane sholat, itu sampai goyang tangan setelah bangkit dari rukuk saja, itu kalau goyangnya sampai lebih ping telu batal. Jadi gini, saya contohkan ya, kamera, rolling and action. Misalkan gini kan rukuk gini kan, rukuk. Kemudian umumnya orang bangkit dari rukuk, sami'allahu liman, ya benda, ada goyangan. Itu menurut beliau dalam fikih Syafi'i itu membatalkan sholat. Karena 3 gerakan yang tidak termasuk di dalam gerakan sholat
yang itu bisa merusak sholat sampai batal. Terus ketika mau sujud, sarungnya digini dulu. Bukan masalah gak oleh. Saya dengar loh Pak, hati-hati loh Pak. Telinga saya masih awas loh ini. Bukan masalah gak boleh. Ketika mau sujud, ini wong lanang, wong wedok kan gak mungkin ruku diangkat, ini gak mungkin. Nah digoyang gini, biasa kan gitu kan. Supaya gak nyerimpeti. Ya enggak? Baru kemudian, nah itu ketika lebih dari 3 gerakan itu membatalkan sholat. Nah itu di dalam fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalaupun itu dianggap berlebihan, ya bisa jadi berlebihan. Karena akhirnya sholat itu terkesan menegangkan. Obah titik batal. Sampai kita sholat ini sampai khawatir napas saja membatalkan sholat ini. Napasnya lambe gak oleh obah. Iki lek lambe melok obah. Iki lek ping telu. Nah, maka artinya di tengah-tengah. Tidak terlalu ngenteng no dan tidak terlalu apa bahasa yang satunya? Ekstrim. Tidak terlalu meremehkan dan tidak terlalu ekstrim. Artinya gerakan, yang penting gerakan itu betul-betul dibutuhkan, ya monggo saja. Tapi kalau tidak perlu, walaupun tidak sampai membatalkan sholat, ya bahaya juga. Mau apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Karena kita ini sholat untuk apa sih? Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kita ini sholat untuk mengagungkan Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk menggugurkan dosa kita, untuk menaikkan derajat kita. Dan yang paling utama, untuk mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu perkara terbesar di dunia ini. Dan itu Allah berikan ketika kita sholat. Lah kalau sholat saja yang intinya mengingat Allah, lah kok kita ngene-ngene. Bahkan ada yang ketika sholat itu jabut ulu irung. Ustadz kok tahu? Ya kira-kira. Tapi jangan khawatir, bukan di Al-Mu'minun ini. Jangan khawatir ya. Nah artinya kalau keterlaluan juga tidak baik. Maka di antara rambu-rambu mengagungkan perintah dan larangan itu apa? Bersikap pertengahan. Tidak terlalu longgar, akhirnya terkesan sakarpe dewe, dan tidak terkesan terlalu ekstrim sampai orang merasa was-was. Nah ini penyakit, was-was itu penyakit. Saya punya, ya bukan jamaah ya, ya anaknya jamaah saya, ini ibunya. Ibunya tinggal di suatu tempat, putranya beliau itu doktor lulusan Madinah, S1, S2, S3 di Madinah. Ibunya ini Allah uji dengan penyakit was-was. Kalau masuk kamar mandi, itu hampir 1 jam tidak keluar. Disiram dulu pelan-pelan setiap sudut kamar mandi. Kemudian sebelum celananya dilepas, itu kakinya disiram air dulu sebatas lutut. Baru kemudian berani ngelepas, gamisnya, celananya digantung, diputer sampai ke atas. Ndak wani ngelembreh menisor, khawatir nanti ada cipratan. Nanti air di bak tadi diguak sik kuwabe. Diisi air yang baru. Baru kemudian dia bersihkan. Nah, ini namanya keterlaluan. Ini was-was ekstrim. Nah maka Islam tidak begitu. Islam itu jangan terlalu meremehkan dan tidak pula terlalu ekstrim. Termasuk dalam urusan dosa. Iya enggak? Ngeremehno dosa kenemenen, yaitu dosa juga. Meremehkan dosa itu dosa. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, meremehkan dosa kecil itu dosa besar. Jadi ketika ada dosa kecil, terus panjenengan mikir, alah wong mek dosa cilik. Nah, dosa yang Anda lakukan kecil, tapi perasaan meremehkan dosa itu dosa besar. Nah, itu tidak boleh. Tidak pula menjadikan dosa itu bikin kita putus asa. Waduh, wis kadung dosa. Baru tadi siang saya ketemu satu orang di Malang ini. Allah kasih ujian. Ujiannya apa? Kena sakit gula sampai kemudian meripati itu tidak bisa ngelihat, apa namanya, glukoma ya, glukoma sudah bisa ngelihat.
Awalnya itu waduh panik dia, nangis bendino, jerit-jerit bahkan segala macam. Sampai beberapa waktu mulai tenang. Ketika mulai tenang dia mulai dapat hikmahnya. Apa hikmah? Di Malang sih di rumahnya. Apa hikmahnya? Dia setelah meripati tidak bisa ngelihat tadi, itu karena tidak mungkin banyak keluar rumah, akhirnya fokus di rumah. Kalau di rumah mau ngapain? Kata dia ya wes duha, yo poso, yo tahajud, yo ngrungokno tilawah, Quran sing tak apal, tak golekin di MP3, tak kon golekno anakku, aku murojaah. Sampai sekarang katanya dia, bahkan sekarang saya sudah mulai bersyukur dengan penyakit ini, subhanallah. Nah, tapi yang mau saya ceritain apa? Ketika dia sholat, dia kan doa, ya Allah sembuhkan mataku, supaya bisa kembali melihat, karena anak-anaknya masih kecil, dia kepingin kerja, dia kepingin dapat duit, anaknya bisa sekolah segala macam gitu kan. Terus setelah selesai doa, setan teko. Yo, tidak ada wujudnya ya, cuma kayak bisikan gitu loh. Dia mikir, wes tala tahu diri, koni ki sopo. Karena ada seorang ustadz yang anaknya oleh Allah diuji meripate juga buta. Abahnya ustadz, umiknya ustadzah, itu pun gak mungkin gak ditungakno ya sampai saiki belum sembuh. Maka dia kepikiran itu, koni ki sopo. Lo iku lo anaknya ustadz, abahe ustadz, umie ustadzah, itu dungane gak diterima, opo maneh? Maaf ya ini bahasa Malangnya gitu ya. Opo maneh? Kon. Dia sampai kepikiran seperti itu. Karena apa? Karena dia merasa mungkin masa lalunya penuh dengan dosa. Nah, ini yang gak boleh. Menjadikan dosa itu sebab untuk kita putus asa. Wala yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah pantas putus asa dari rahmatnya Allah kecuali siapa? Kecuali siapa? Illal qaumul kafirun, kecuali orang kafir. Kalau orang beriman, putus asa itu dosa besar. Nah, maka janganlah dalam urusan larangan dan perintah ekstrim kenemenan atau longgar kenemenan. Dalam urusan dosa, meremehkan jangan, tapi merasa terbebani keterlaluan dengan dosa yang telah kita lakukan juga jangan. Jadi pertengahan di antara itu. Khaufan wa tama'a. Apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum. Orang yang beriman itu kalau malam lambungnya ini jauh dari tempat tidur. Nah, mana orang berimannya? Mana? Yang kalau malam lambungnya jauh dari tempat tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam sedikit sekali tidurnya mereka. Gentiawan, ngawur. Ya jangan begitu, artinya normalnya orang tidur malam ya. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Tapi lihat keadaan mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Doa kepada Allah. Doanya bagaimana? Khaufan. Khaufan artinya apa? Wedi. Merasa tidak pantas doanya oleh Allah diijabah. Karena dia tahu bagaimana keburukannya dia, bagaimana dosa yang dia telah lakukan, bagaimana ibadah yang dia lakukan dengan ketidaksempurnaannya. Dia tahu semuanya, maka tahu diri. Maka ketika dia tahu diri, maka muncul kalimat apa? Khaufan, merasa khawatir doanya tidak diterima. Bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tapi kita yang merasa memang kita tidak pantas dungone diterima. Karena apa? Dosa, maksiat, ibadah yang tidak sempurna. Tapi selain dia khawatir, ada yang berikutnya, khaufan wa tama'a. Tapi dia toma itu apa? Rakus. Dalam artian ayat ini betul-betul berharap, ya Allah, tapi lagi gak diterima, ya apa iki gitu loh. Jadi pertengahan antara dia takut doanya tidak diterima karena tahu diri, plus dia juga berharap kepada Allah dengan husnudzonnya bahwa Allah pasti mengabulkan doa. Faham sampai sini? Jadi 3. Nomor 1, untuk urusan perintah dan larangan tidak terlalu ekstrim.
Zul, cek. Masya Allah. Untuk urusan perintah dan larangan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ekstrim. Seperti puasa. Puasa begitu. Kumur. Kalau membuang air kumur itu sampai dilepokno tisu nang lambe ini. Itu ekstrim. Tapi terlalu longgar ya ndak boleh. Kumur, alah mlebu didik rapopo. Nah, itu pertengahan dalam apa? Perintah dan larangan. Kemudian yang kedua, di dalam dosa. Di dalam urusan dosa, jangan sedikit pun meremehkan dosa, tapi jangan putus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, dalam urusan doa. Kalau ngomong pantas tidak pantas, wis talah jujur. Kita ini semua orang yang doanya tidak pantas diterima. Kalau mau jujur loh ya, ini kudu tedeng aling-aling. Tapi dalam keadaan kita juga mikir, lek gak diterima aku untuk opo. Nah itu kalau balik ke Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Jadi lek mlebu surga yo gak pantes, tapi lek dilepokne neraka yo gak wani, gitu loh. Jadi itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Ya, sudah, sekarang kita lanjutkan. La tu'aridha bi tarakhusin jafin wa la yu'aridha bi tasydidin ghalin. Tidak terlalu mengambil keringanan sampai hilang rasa dan maknanya, dan tidak terlalu ekstrim sampai orang merasa khawatir. Fa innal maqsud huwa as-siratul mustaqim al-musilu ila Allah azza wa jalla bisalikihi. Tapi yang kita inginkan apa? As-siratul mustaqim, jalan lurus, yang itu artinya jalan pertengahan. La ifrat wala tafrit. Gak ekstrim yoga. Apa lawannya ekstrim? Yes, pokok tidak berlebihan dan tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Wa ma amara Allah azza wa jalla bi amrin illa liwalisyaitani fihi nazghatani. Panjenengan lihat, setiap perintah itu mesti ada dua tantangannya yang dibisikkan oleh setan. Wa illa lisyaitani fihi nazghatani. Setan itu setiap ada perintah Allah itu bisikannya dua. Bisikan pertama, imma taksir. Taksir itu apa? Ngurangi. Apa nomor satu? Ngurangi. Misalkan zakat. Zakat itu kan tiap tahun kiloannya mundak terus ya. Zaman saya kecil, inget banget saya, 2,5 kilo. Lulus pondok 2,7 kilo. Pulang kuliah jangkep nih 3 kilo. Coba dia mahakam juga. Zakat fitri yang beras itu loh. Dulu waktu saya kecil berapa? Ya memang kecilnya kita tidak sama sih ya. Panjenengan kecilnya mungkin zaman perjuangan dulu ya. Itu 2,5 kilo, cukup pisan. Dianggap sah sesuai takaran fikih 2,5 kilo. Ketika pengajian mulai akeh, ternyata saya pernah menimbang satu sok itu tidak seperti di ukuran kita, sehingga menurut timbangan saya sekarang zakat itu 2,7. Nggih pun mboten napa-napa, manut mundak 2,7. Sudah beriring berjalannya waktu, iya lek timbanganmu resik, ojo-ojo timbanganmu ni sore ana bolot-bolote. Sing 2,5 kilo mali ketoke 2,7 kilo. Ya apa hati-hatine? Wis undakne dadi 3 kilo. Nah, ini kalau berlebihan, tafrid. Tapi ada yang taksir, ngurangi. Alah 2,5 kilo lah hitungannya menungso. Padahal Nabi Muhammad itu ngitung zakat kudu kiloan, tapi apa? 2 dekapan tangan, 1 loro. Yo lek dihitung-hitung. Nah, itu antara itu. Gak kenemenen ngurangi ini dan tidak kenemenen nambah ini. Allah yang diminta apa sama Allah? Pertengahan. Maka setan itu ketika ada perintah, maka gangguannya dua. Entah disuruh ngurangi atau disuruh nambahi. Kalau ngurangi apa? Yang ngurangi syariat. Sholat biasanya 5 waktu digawe 3. Lu orang Syiah
Berapa orang Syiah? Telu. Tapi telunya orang Syiah itu sebagian yang saya pernah dengar langsung dari orangnya. Saya sebut apa enggak namanya ini? Ada yang nonton? Ada yang lihat? Oh jangan berarti. Antum kasih suara tit gitu tidak bisa. Nggak usah wis, aman. Di Jakarta, saya pernah datang ke sana sama salah satu artis zaman dulu, almarhum Haji Mas Said. Tahu Haji Mas Said? Sama saya gini bu, gini leket kayak perangko. Jadi kalau sekarang panjenengan pamer kenal artis saya guyu tok, iku aku zaman biyen. Sudah, jadi diajaklah sama Haji Mas Said itu ke salah satu guru spiritualnya. Dulu sering masuk di TVRI. Sudah, qadarullah pas kami masuk, muridnya si guru tadi dadi macan ngobati wong. Wah, kaget saya. Wajah ini. Terus setelah semuanya selesai, saya tanya, ini tadi kok jadi macan? Oh, ente jangan salah paham. Kalau untuk kebaikan itu bukan jin, malaikat. Wajib. Padahal setahu saya yang bisa merintah malaikat itu siapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu mutlak Allah yang bisa merintah. Ini kok bisa merintah malaikat? Tapi kalau untuk keburukan, nyantet, melet, apalagi nyilet, itu jin. Ya wes lah, gak tak reken karena saya sudah alhamdulillah mulai kecil didikan apa ya, gak percaya sing nemen-nemen lah, mbek klenik-klenik itu. Sudah subhanallah, itu orang beberapa kali kita ketemu ternyata terindikasi di bawahnya tanda kurung fix Syiah. Sudah, dia bilang ada tuduhan kepada Syiah, katanya Syiah itu sholatnya berapa? Bukan 5 waktu tapi 3 waktu. Sebenarnya tidak, tetap 5 waktu tapi menggabungkan zuhur dan asar, maghrib dan isya plus subuh. Jadi zuhur asar dianggap 1, maghrib isya dianggap 1, subuh dianggap 1. Sehingga orang yang tidak mengerti, kata siapa ini tadi? Ya, si fulan ini tadi, itu menurut orang yang tidak mengerti 3. Nah ini ngurang-ngurangi. Ada juga yang nambah-nambahi. Apa nambah-nambahi? Bukan syariat dianggap syariat. Nah itu gangguannya setan di situ. Maka orang itu harus bisa istiqomah. Kalau bahasa tauhidnya ghulu itu apa? Berlebihan. Poso bendino, ghulu berlebihan. Padahal Rasulullah bilang, loh saya ini ya puasa, kadang-kadang juga tidak puasa. Yang lain ngomong ketika mereka tanya bagaimana ibadahnya Nabi kepada Ibunda Aisyah, betul tidak? Terus Ibunda Aisyah bilang apa? Waduh kamu kedah kan? Yang kedua bilang apa? Lek ngono aku gak rabi. Waktuku kewabe tak gawe ibadah. Karena menikahi perempuan ngurangi waktu untuk ibadah. Dia tidak ngerti bahwa ngeladeni cerewetnya istri itu termasuk ibadah. Jadi ketika istri lagi cerewetnya keluar, terus panjenengan mek meneng tok, itu ibadah besar itu Pak. Boleh jadi karena itu panjenengan kalau meninggal masuk surga. Jadi pas diwamu istri, panjenengan meneng tok, kena jantung, insya Allah surga. Karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah, nyabari istri yang sedang. Maka ibu-ibu banyak-banyakin cerewetnya Bu. Siapa tahu pas waktunya suami meninggal Anda mengantarkan dia ke surga Bu. Amin. Oh jangan dulu. Nah sudah. Yang kedua bilang saya tidak mau nikah karena nikah ini ngurangi waktu untuk ibadah. Yang ketiga bilang apa? Saya akan puasa setiap hari, gak bukoblas. Artinya gak bukoblas di sini tiap hari apa? Puasa. Mulai subuh sampai maghrib. Setelah Rasulullah kembali ke rumah Ibunda Aisyah, diceritain Rasulullah bilang apa? Ibhathu anhum. Goleono mereka tadi. Keliru mereka itu. Rasulullah bilang apa setelah mereka ketemu? Kamu yang ngomong begini, iya. Kamu yang ngomong begini, iya. Kamu yang ngomong begini, iya. Rasulullah bilang apa? Ala wa inni a'lamukum billah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya ini kalau malam yo tidur, yo sholat. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat.
Dan saya ini terkadang puasa dan tidak jarang tidak puasa. Dan saya juga menikahi perempuan. Baru Rasulullah ucapkan di akhir hadisnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang membenci caraku ini, artinya gawe coro anyar, melebih-lebihkan di dalam urusan ibadah, tafrid tadi, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Contoh yang lain, panjenengan tahu, astaghfirullah wa atubu ilaih, siapa yang sama Nabi Muhammad dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi? Siapa? Abu Dzar. Abu Dzar ini jamaah, setelah dia tahu tentang beratnya meraih surga, itu belas bojone gak tahu dicekel sama sekali. Pulang ke rumah langsung masuk tempat sholat. Maaf, Abu Darda, bukan Abu Dzar. Siapa? Abu Darda. Masuk rumah tempat sholat, keluar rumah kerja masjid. Bayangin, cuma 3: kerja, masjid, tempat sholat. Kerja, masjid, tempat sholat. Kerja, masjid, tempat sholat. Suatu hari Salman Al-Farisi ketemu istrinya Abu Darda. Zaman itu belum turun ayat tentang hijab. Itu loh Pak, Islam itu Pak, rahmatnya Islam itu. Islam itu ndak minta panjenengan kenemenan itu ndak. Sing normali menungso gitu loh. Sudah, waktu itu istrinya Abu Dzar kelihatan compang-camping. Memang istrinya Abu Darda. Maka ditanya, "Ma baluki ya Ummu Darda? Kenapa kamu ini?" Dibilang apa? "Akhuk, itu saudara kamu, Abu Darda itu, sudah tidak butuh dengan perempuan." Wih, tanya ini Salman ini, ada apa? Coba kamu tanya sama dia. Urusannya dia cuma 3: kerja, masjid, ibadah. Kerja, masjid, ibadah. Kalau dia pulang ke rumah, jangankan mendatangiku, ngelerek ndak. Sudah, didatangilah sama Salman Al-Farisi, ngomong sama Abu Darda, "Abu Darda, tubuhmu punya hak untuk istirahat, perutmu punya hak untuk diisi, istrimu punya hak untuk didatangi. Maka jalankan setiap haknya itu sesuai dengan porsinya." Gak terima Abu Darda, tetap ngotot. Apa kata Salman Al-Farisi? "Uballighul amra ila Rasulillah." Tak wadulno Kanjeng Nabi. Bukan kemudian dibilang, "Oh Salman wadulan." Apa zaman kita SD dulu, lek wadulan itu kan aib banget itu ya. Ini karena untuk kebaikan dilaporkan sama Nabi Muhammad. Abu Darda dipanggil. Setelah Abu Darda sampai di hadapan Rasulullah SAW, dibilang apa? "Shadaqa akhuka." Ini saudaramu Salman ini benar, kata Rasulullah. Matamu punya hak untuk tidur, perutmu punya hak untuk diisi, istrimu punya hak untuk didatangi. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang baik itu adalah orang yang menjalankan haknya masing-masing. Jadi gak kenemenen ibadah tok. Jadi ya tetap memang mengutamakan akhirat itu prinsip. Tapi Allah tetap ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan nasibmu dari urusan dunia. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'ataini. Maka setan tidak peduli Anda kena yang manapun, tidak peduli. Yang penting Anda kena salah satu di antara dua, embuh ngurangi atau nambahi. Nah, maka yang bagus pertengahan, yoga ngurangi, yoga ngelebihi, dan tidak menambah serta mengurangi. Ini bentuk mengagungkan perintah dan larangan. Tidak mengurangi dan tidak melebihkan, ini bentuk apa? Mengagungkan perintah dan larangan. Karena Anda menganggap perintah ini sudah paten, larangan ini sudah paten, tidak perlu lagi ditambahi atau dikurangi. Nah, itulah salah satu di antara bentuk mengagungkan perintah dan larangan. Kemudian yang berikutnya, wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi,
Dan di antara tanda-tanda mengagungkan perintah dan larangan, alla yahmila al-amra ala illati tada'uf al-inqiyad wa taslim li amrillahi azza wa jalla. Jangan sampai keadaanmu ketika menjalankan perintah itu menghilangkan ketundukan karena kamu merasa lemah. Nanti saya jelaskan. Jangan sampai apa? Adzan dulu aja ya. Adzan dulu, ba'dal adzan kita lanjutkan, Cek, biar tuntas. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi contoh mengagungkan perintah dan larangan yang pertama tadi apa? Tidak menambah dan tidak mengurangi, tidak ekstrim dan tidak longgar, tidak terlalu yakin doanya diterima, tapi dia juga sangat berharap doanya bakal diterima. Jadi bersikap apa? Pertengahan, la ifrat, la taqsir wa la tafrit. Nah sekarang yang berikutnya, di antara tandanya adalah jangan sampai ketundukan kita kepada Allah itu menjadi lemah. Karena apa? Kita tidak tahu hikmah dari perintah dan larangan itu. Contoh, orang zaman dulu Pak, ketika dia tidak mengerti makan pakai tangan itu ada hikmah besar dibandingkan pakai kaki,
Makan pakai tangan itu jauh lebih besar hikmahnya dibanding pakai sendok. Mereka tidak pernah tahu apa itu ada enzim yang bisa memecahkan makanan lebih cepat, ada bakteri ini, bakteri itu yang menjadikan makanan di lambung lebih cepat terprosesnya. Itu mereka tidak ngerti. Cukup mereka tahu itu adalah amalannya Nabi. Maka dengan cukup mereka tahu itu amalannya Nabi, sudah mereka lakukan itu. Contoh yang lain, ketika Allah Ta'ala melarang babi, mereka tidak perlu tanya ono cacing pitanya kah atau ada cacing sembarang lah, ada apalah istilahnya ya. Mereka tidak peduli. Yang penting ini larangan Allah, tahu hikmahnya atau tidak. Contoh yang lain, yang paling gampang sekarang, mohon maaf binatang yang kayaknya paling cerdas itu kan anjing. Setia, wafa, itu dimiliki siapa? Anjing. Sampai ada cerita di Jepang, anjingnya siapa itu? Hachiko, yang setiap berangkat tuannya ke kantor mesti melok, nanti dia nunggu di stasiun sampai tuannya pulang kantor, nanti pulang pergi bareng. Jadi pokok selama tuannya di kantor, duduk di stasiun kereta. Suatu hari tuannya apa? Tuannya meninggal dunia di kantor, anjingnya ndak mau pulang. Sampai akhirnya orang Jepangnya kesian, anjing diapain? Tembak. Ceritanya katanya begitu. Sampai dibikin monumen. Kalau diurui pinter, anjing paling pinter. Kalau diuruin jaga, anjing paling pinter jaga. Kucing iso apa, Pak? Kucing, Masya Allah. Tapi kucing ini karena memang Rasulullah bilang dia tidak najis dan dia biasa keliling di sekitaran kalian, dan beberapa sahabat juga mencintai kucing, termasuk yang paling masyhur Abu Hurairah. Akhirnya kita yus. Nah, tapi coba anjing itu tanpa Anda tahu di air liurnya mengandung apa, iya kan? Rabies kah atau apa? Air liurnya itu apa? Iya, rabies ya. Rabies atau anjing gila atau apa segala macam. Ketika itu oleh Allah dilarang, Anda tidak perlu mikir kenapa dilarang. Padahal kalaupun karena air liurnya, sekarang ada sabun yang namanya sabun antiseptik. Iya kan, yang itu bisa menghilangkan keburukan dari anjing tadi. Tapi karena kita mengagungkan perintah dan larangan Allah, siap ya Allah, apapun yang terjadi, selama itu perintahmu, selama itu laranganmu, masuk tak lakoni, gak kadek protes. Itu bentuknya. Jadi dia tidak perlu terlalu dalam untuk mencari hikmah dari perintah ataupun larangan. Contoh yang lain, zaman dulu syiarnya para sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Sami'na wa ata'na. Wes, ndak pakai tanya, ndak pakai protes. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kalau ada nyamuk masuk ke minuman atau makanan berkuah salah seorang di antara kalian, bukan nyamuk, laler, apa yang terjadi? Celupkan sekalian. Kenapa? Karena sayap yang satu membawa racun, satunya mengandung penawar, betul kan? Nah, itu para sahabat tidak pakai tanya, itu racunnya racun apa ya Rasul? Terus yang bawa racun itu sayap kanan, sayap kiri. Jadi kalau yang masuk sebelah kanan, kalau itu racunnya, oh iya karuan. Tapi kalau yang masuk sebelah kiri, tak angkat aja. Tidak ada. Karena mereka apa? Yakin selama itu perintah Nabi, celupkan. Apapun yang terjadi, celupkan. Ya, termasuk ibu-ibu ini. Kalau tahu memang poligami itu syariat, gak usah takon. Langsung. Wes mas, maju. Takbir. Setuju? Ini dalil mengagungkan perintah dan larangan. Ibu-ibu bagaimana? Setuju? Tidak peduli saya. Ya tergantung keimanan masing. Tidak ada. Itu ya bukan termasuk contoh lah ya. Nah seperti contoh menyedekahkan harta, contoh zakat. Coba kalau ada orang protes, Ustadz, petani itu kan kena zakat kalau aliran airnya pakai irigasi yang dia macul sendiri, pakai diesel ngetokno banyu, itu zakatnya 5%. Tapi kalau diairi dengan murni air hujan atau air sungai yang memang aslinya sudah mengalir tanpa dia ikhtiar, itu zakatnya berapa?
10. Kemudian kita mikir petani Indonesia yang rata-rata miskin. Bah, sak norek tani rek. Hasilnya mek titik, kena zakat 5%, kena zakat 10%. PNS 8 juta setaulan, 9 juta saulan, gak enek zakat PNS. Nah, ini kalau kita tahu, yo memang itulah perintahnya, itulah larangannya, itulah aturannya. Gak usah kakean mikir. Walaupun sekarang akhirnya oleh beberapa ulama itu sampai mereka berijtihad yang namanya zakat profesi. Iya enggak? Karena menganggap sebagai apa? Sebagai asas keadilan. Mosok profesi tani kena zakat, profesi PNS enggak kena zakat. Kalau saya pribadi saya tidak sepakat dengan itu. Karena PNS itu zakatnya ya wes hitungan harta mereka selama 1 tahun. Lah kalau petani, ini gara-gara kita bayangno petani Indonesia yang kemungkinan rata-rata miskin. Coba Anda bayangno petani Australia. Anda tahu yang suaminya Ustadzah Khadijah itu ya? Siapa namanya? Abdul Jabbar itu. Reza Abdul Jabbar ketemu sama saya di Bali. Wih, ganteng gede dukur, masya Allah. Itu beliau sapinya di mana rumahnya? Sanan Wetan mana? Di mana? New Zealand. Itu sapinya, kebun rumputnya sama semuanya itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu kalau kita bayangkannya petani luar negeri sing soge-soge yo PNS gak ada apa-apaan nih, Pak. Cuma sayangnya petani kita ini kan cawai mesa 1 peta, kemudian harga panen tidak jelas, pupuk harganya semakin, sehingga kita merasa tidak adil. Mosok tani kena 5-10%, PNS gak kena. Padahal kalau kita mau jujur, yo itu sudah aturannya begitu, ya aturannya. Itulah bentuk dari mengagungkan perintah dan larangan. Nah, insya Allah nanti berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih pada poin mengagungkan perintah dan larangan. Jadi di sore hari ini, di malam ini kita belajar 3. Yang pertama, di antara bentuk mengagungkan perintah dan larangan, nomor 1, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. La ifrat wala tafrid. Dalam urusan dosa, tidak meremehkan dosa sekecil apapun, tapi tidak putus asa juga dengan ampunan dari Allah. Kalau untuk doa, khaufan wa tama'a, dia khawatir karena tahu diri doanya tidak diterima, tapi dia husnudzon kepada Allah, doanya pasti diterima. Kemudian yang berikutnya, dia tidak terlalu pusing dengan perintah ini hikmahnya apa, larangan ini hikmahnya apa. Seperti orang puasa, sekarang baru puasa ternyata menyehatkan. Wes wong zaman biyen gak mikir, yang penting Allah nyuruh puasa. Puasa itu bentuk dari mengagungkan perintah dan larangan. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.